Dulu, rumah itu selalu terang, tapi sekarang hanya tersisa sunyi. Sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Cat tembok mulai mengelupas, pagar berkarat, tapi warga sekitar tahu rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Orang-orang bilang, kalau lewat depan rumah itu malam hari, jangan pernah melihat ke dalam, karena kalau kamu melihat, sesuatu akan balik melihatmu. Dan dia melihat sebuah sosok putih berdiri di teras, diam, tidak bergerak. Sejak malam itu, pemuda itu selalu terbangun di waktu yang sama. Jadwal 2:47 tanpa alasan, dan selalu ada suara pelan seperti sesuatu diseret di lantai. Semakin dekat, bukan ketukan, tapi sesuatu yang menyentuh pintu. Pemuda itu tidak berani membuka. Sampai suatu malam, pegangan pintu bergerak sendiri. Perlahan, pintu terbuka sedikit. Dan di balik celah itu, ada sesuatu berdiri. Sosok putih itu sekarang lebih dekat dan lebih jelas. Mendekat, tanpa suara. Kamu sudah lihat aku. Pagi hari, pemuda itu ditemukan di depan rumah kosong itu. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Sosok itu tidak lagi hanya di dalam rumah. Warga mulai melihatnya di mana-mana. Semakin dekat. Bukan ketukan, tapi sesuatu yang menyentuh pintu dari dalam. Pemuda itu tidak berani membuka. Sampai suatu malam, pegangan pintu bergerak sendiri. Perlahan, pintu terbuka sedikit. Dan di balik celah itu, ada sesuatu berdiri. Sosok putih itu sekarang lebih dekat dan jelas. Tidak berjalan, tapi bergerak meloncat pelan mendekat. Kamu sudah lihat aku. Pagi hari, pemuda itu ditemukan di depan rumah. Kosong itu. Matanya kosong. Tubuhnya kaku. Sejak saat itu, warga mulai melihat sesuatu yang lebih sering. Sosok itu tidak lagi hanya di dalam rumah. Sosok itu selalu muncul ke orang yang pernah melihatnya. Seorang wanita, Rani, melihat sosok itu saat lewat depan rumah. Hanya sekilas. Tapi itu cukup. Malamnya, Rani terbangun. Jam menunjukkan 02:47. Sama seperti sebelumnya. Ia mendengar suara. Bukan langkah. Tapi suara seperti kain terseret di lantai. Dari ruang tamu. Ia melihat sesuatu dari celah pintu kamar. Ada bayangan lewat. Mendekat ke arah kamarnya. Lalu, pegangan pintu bergerak perlahan. Seperti ada yang mencoba masuk, tapi tidak jadi. Kamu juga sudah lihat. Setelah Rani hilang, warga mulai ketakutan. Tapi yang lebih menyeramkan, orang-orang yang pernah melihat sosok itu tidak hilang langsung. Mereka berubah dulu. Mulai diam, sering melamun, menatap kosong, dan satu hal yang sama. Mereka selalu bangun di waktu yang sama. Wonla 2:47, tanpa pernah meleset. Malam demi malam, suara itu kembali. Bukan lagi dari luar, tapi dari dalam rumah mereka sendiri. Suara kain terseret, pelan, mendekat, sampai berhenti di belakang mereka. Yang berani menoleh, langsung menyesal. Karena sosok itu sudah berdiri sangat dekat. Yang paling mengerikan, orang-orang mulai melakukan hal yang sama tanpa sadar. Berdiri di malam hari, menghadap ke jendela. Diam, tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Tetangga melihat. Di jam yang sama, di beberapa rumah berbeda, ada orang berdiri di jendela dengan posisi yang sama. Dan di kejauhan, rumah tua itu, lampunya kembali menyala. Lebih terang dari sebelumnya. Mereka mulai berjalan keluar rumah, tengah malam, tanpa suara, tanpa tujuan. Tapi semua menuju satu arah. Satu persatu, mereka masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang keluar. Pagi hari, rumah itu kembali sunyi. Tapi di jendela lantai atas, bayangan semakin banyak, berdiri rapat. Dan semuanya menghadap keluar. Setelah semakin banyak orang dibawa ke rumah itu, warga akhirnya sadar ini bukan sekadar penampakan,
Ini sesuatu yang memilih. Seorang pria tua, Pak Darto, pernah menjaga rumah itu dulu. Ia satu-satunya yang masih tahu apa yang terjadi sebelum semuanya berubah. Ini bukan rumah lagi, tapi sesuatu yang terbuka. Dulu, pemilik rumah sering melakukan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia berdiri di depan sebuah cermin besar dan berbicara sendiri. Sampai suatu malam, cermin itu tidak lagi memantulkan dirinya, tapi sesuatu yang lain. Pak Darto akhirnya masuk ke dalam rumah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di dalam, semua masih utuh. Debu tebal, perabot mahal. Tapi satu hal berbeda, cermin itu masih berdiri. Setelah Pak Darto hilang, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah itu. Tapi sesuatu berubah. Rumah itu tidak lagi menunggu. Ia mulai mencari. Bukan orang yang datang, tapi orang yang melihat. Semua yang pernah melihat sosok itu mulai mengalami hal yang sama. Malam demi malam, jam menunjukkan waktu yang sama. Pukul 02.47. Mereka terbangun tanpa alasan, dan satu persatu mulai berdiri, menghadap ke satu arah, seolah dipanggil. Mereka tidak lagi melihat rumah itu secara nyata, tapi dimanapun mereka berada, rumah itu muncul. Sampai suatu malam, semua berhenti. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya sunyi. Lalu, HP mereka menyala sendiri. Kamera depan terbuka. Di layar terlihat mereka sendiri, tapi tidak sendirian. Di belakang mereka ada rumah itu, dan di jendela semua sosok itu berdiri, menatap. Lalu satu suara muncul, kamu sudah melihat. Sekarang giliran kamu menjaga. Pagi hari, rumah itu kembali seperti biasa. Sepi, tapi satu hal berubah. Di dalam rumah itu, jumlah penghuni sudah lengkap. Karena rumah itu sudah tidak perlu mencari lagi.